Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di blog Ilmu Dasar Keperawatan 1. Pada kesempatan ini kita akan belajar mengenai cairan, elektrolit, dan juga keseimbangan asam basa. Perkenalkan, saya Resti Yulianti Sutrisno, dosen untuk mata kuliah ini. Adapun learning objektif yang akan dicapai oleh mahasiswa untuk topik kuliah hari ini ada 4, yaitu kompartemen dan komposisi cairan tubuh, kemudian konsentrasi elektrolit di cairan tubuh. Nanti mahasiswa akan melihat dari video ini, kemudian akan dilanjutkan pada larutan isotonik, hipotonik, hipertonik, serta keseimbangan asam basa. Nanti mahasiswa akan melihat pada video yang kedua. Oke, kalau kita berbicara tentang cairan tubuh, itu pada manusia, kita akan berbicara istilahnya total body water atau TBW. Jadi TBW ini merupakan komponen cairan yang ada dalam tubuh atau total cairan tubuh. Jadi air ini merupakan komponen utama dalam tubuh, yang mana komposisi dari cairan itu terdiri atas air dan juga zat terlarut, baik itu elektrolit maupun non-elektrolit. TBW ini menempati porsi yang sangat besar, yaitu 40-80% dari berat tubuh. Ini nanti tergantung dari jumlah jaringan adiposa yang terdapat di dalam masing-masing tubuh manusia, yang mana ini mengandung sedikit air. Jadi kalau kita lihat TBW pada wanita nanti akan lebih kecil dibandingkan pada laki-laki. Kenapa? Karena ini berhubungan dengan hormon estrogen yang mana akan mendorong pengendapan lemak. Kalau pada neonatus atau pada bayi, TBW-nya lebih tinggi, yaitu 70-80% dari berat badan. Ini TBW berdasarkan usia, jadi bayi baru lahir TBW-nya 75%, kemudian untuk dewasa TBW-nya, TBW pria itu lebih banyak, yaitu 60%, kemudian wanita 50%, dan lansia semakin sedikit, yaitu 45%. Persentase ini juga dapat diinterpretasikan sebagai persentase dalam berat badan. Jadi kalau ada orang berat badannya adalah 60 kilo, maka 60%-nya itu sebenarnya adalah air. Jadi 60% kali 60 kilogram, yaitu 36 kilogram, itu terdiri dari. Ini komposisi dan kompartemen cairan di dalam tubuh. Jadi pada perempuan 45% itu solid atau benda padat. Sedangkan pada laki-laki 40% itu dalam bentuk solid atau benda padat. Sedangkan cairan pada wanita 55%, cairan pada laki-laki 60%. Sedangkan cairan itu sendiri dibagi menjadi dua. Ada intracellular fluid atau cairan intraseluler dan ada extracellular fluid atau cairan ekstraseluler. Cairan intraseluler berarti cairan yang terdapat di dalam sel. Sedangkan cairan ekstraseluler itu adalah cairan yang terdapat di luar sel. Cairan yang terdapat di luar sel itu menempati 1/3 dari total cairan. Sedangkan cairan yang di dalam sel menempati 2/3 dari total cairan. Cairan ekstraseluler itu sendiri dibagi menjadi dua, cairan intersisil sebesar 80% dan cairan plasma sebesar 20%. Kalau kita lihat pada gambar di sini, cairan yang terdapat di dalam sel ini disebut sebagai intracellular fluid atau cairan intraseluler. Kemudian cairan yang didapat di dalam darah itu adalah cairan plasma, dan cairan yang terdapat di sela-sela sini adalah cairan interstisial. Ini tadi sama ya, jadi tubuh wanita itu di sini ada, kalau di sini disebutkan adalah solid itu apa saja? Ada protein, lipid, mineral, karbohidrat, maupun material organik dan non-organik. Ini tadi sudah, jadi cairan tubuh itu terdiri atas dua kompartemen utama. Jadi 2/3 itu adalah intracellular fluid atau cairan intraseluler atau cairan intrasel atau disebut sebagai sitosol. Sedangkan 1/3 itu adalah cairan ekstraseluler. Cairan ekstraseluler ini 80% adalah intersisil, cairan intersisil, dan 20% adalah cairan plasma atau bagian dari darah. Nah, pada cairan intraseluler
Ini membran sel sebagai bagian dari terluar dari sel itu memegang peranan penting dalam mengatur volume dan juga komposisi dari intraseluler. Pompa membran ATP dependent dia yang berperan untuk pertukaran natrium dan kalium dengan perbandingan 3:2. Jadi membran sel dia relatif tidak permeabel terhadap natrium dan kalium. Oleh karena itu, potasium itu akan dikonsentrasikan di dalam sel, sedangkan ion sodium itu akan dikonsentrasikan di ekstrasel. Jadi kalau kita berbicara potasium itu adalah kation utama di intraseluler dan anion utamanya adalah fosfat. Sehingga akibatnya potasium menjadi faktor yang dominan dalam menentukan tekanan osmotik intraseluler. Sedangkan sodium merupakan faktor terpenting untuk menentukan tekanan osmotik di ekstraseluler. Sedangkan cairan ekstraseluler ini fungsinya adalah untuk menyediakan nutrisi bagi sel dan memindahkan hasil metabolisme. Di sini keseimbangan antara volume ekstrasel yang normal, terutama pada komponen sirkulasi atau intravaskuler itu menjadi suatu hal yang penting. Sodium itu merupakan kation ekstraseluler yang terpenting, faktor utama yang menentukan tekanan osmotik, sedangkan anionnya adalah Cl- dan HCO3- atau klorida dan bikarbonat. Perubahan dan volume cairan ekstraseluler ini berhubungan dengan perubahan jumlah total sodium dalam tubuh. Jadi tergantung dari sodium yang masuk, ekspresi sodium renal dan hilangnya sodium ekstrarenal. Sedangkan kalau cairan intersisil, dia normalnya sebagian kecil cairan intersisil dalam bentuk cairan bebas. Dia sebagian besar intersisil berhubungan dengan proteoglikan ekstraseluler. Pada umumnya, tekanan cairan intersisil ini negatif, 5 mm Hg. Bila terjadi peningkatan volume cairan intersisil, maka tekanan intersisil juga akan meningkat dan kadang-kadang menjadi positif. Pada saat ini sehingga menyebabkan cairan bebas dalam sel akan meningkat, sehingga ini yang akan menyebabkan edema. Jadi edema itu adanya peningkatan volume cairan intersisil. Bisa jadi cairan dari vaskuler kemudian berpindah ke intersisil. Nah, adanya peningkatan cairan intersisil inilah yang kemudian bisa menyebabkan terjadinya edema atau pembengkakan. Jadi kalau mahasiswa melihat ada pasien itu bengkak di kaki, bengkak di kanan, itu yang dikatakan sebagai edema. Kalau cairan intravaskuler itu terbentuk sebagai plasma yang dipertahankan dalam ruang intravaskuler. Bagian besar elektrolit dapat dengan bebas keluar masuk melalui plasma dan intersisil, sehingga komposisi elektrolit keduanya itu tidak jauh berbeda dengan intrasel tadi. Kemudian ikatan antar sel endotel yang kuat akan mencegah keluarnya protein dari ruang intravaskuler. Akibatnya, plasma protein terutama albumin merupakan satu-satunya zat terlarut yang secara osmotik aktif dalam pertukaran cairan antara plasma dan cairan intersisil. Bagaimana cairan itu dapat berpindah? Pertama, cairan itu akan dibawa melalui pembuluh darah. Nah, jadi cairan itu masuk melalui vaskuler atau pembuluh darah. Kemudian secara cepat cairan itu dari intravaskuler pembuluh darah kemudian saling bertukar dengan intersisil melalui membran kapiler yang semi-permeabel. Kemudian cairan intersisil akan bertukar dengan yang intraseluler melalui membran sel yang permeabel selektif. Ya, jadi pertukaran cairan itu melewati kapiler. Pertukaran cairan di antara kapiler dan intersisil itu ditentukan oleh tekanan hidrostatik dan tekanan osmotik koloid. Ini ditentukan oleh Albut. Jadi kita bisa melihat bahwa ada ujung arteri dari kapiler, tekanan hidrostatik dari darah itu akan mendorong cairan keluar. Nah, melebihi tekanan osmotik koloid. Jadi jadi cairan itu bisa keluar ketika tekanan hidrostatik itu melebihi dari tekanan osmotik koloid. Kalau tekanan osmotik koloid itu tekanan yang dia akan menahan cairan tetap ada di dalam vaskuler. Sedangkan tekanan hidrostatik dari darah dia yang akan mendorong cairan. Kalau pada ujung arteri dari kapiler, tekanan hidrostatiknya itu lebih besar daripada tekanan osmotik koloid. Sehingga bisa terjadi perpindahan dari intravaskuler ke intersisil. Berbeda kalau kita berbicara ujung vena dari kapiler.
Ujung vena dari kapiler itu cairan berpindah dari intersisil ke intravaskuler atau ke pembuluh darah. Kenapa? Karena di sana tekanan osmotik koloid itu melebihi tekanan hidrostatik, sehingga cairan bisa berpindah dari intersisil ke intravaskuler. Nah, sedangkan perpindahan cairan dari antara ruang intersisil dan intrasel, jadi tadi kan dari intravaskuler, kemudian ke intersisil, dan selanjutnya adalah intraseluler atau intrasel. Cairan dari intersisil akan berpindah ke intrasel. Itu kenapa bisa berpindah? Oh, karena adanya daya osmotik. Ya, osmotik ini disebabkan karena adanya perbedaan konsentrasi atau cairan. Atau perpindahan ini terjadi karena dari kompartemen yang hipoosmolar menuju kompartemen yang hiperosmolar. Atau bisa juga melalui difusi. Jadi secara langsung melewati lapisan lemak bilayer atau melalui protein channel dalam membran atau melalui ikatan dengan protein karier yang reversibel. Edema. Tadi saya sudah mengatakan terkait dengan edema. Edema itu pembengkakan. Kapan sih dikatakan edema? Jadi kalau mahasiswa pernah melihat, oh ada orang, ada pasien kakinya bengkak gitu ya. Kemudian lebih sering bisa dilihat adalah pembengkakan misalnya di kaki. Itu kenapa ada edema? Kenapa ada pembengkakan? Oh, itu karena adanya akumulasi cairan di ruang intersisil. Jadi interstisialnya terdapat akumulasi cairan. Kenapa demikian? Oh, ini terjadi karena adanya peningkatan tekanan hidrostatik. Tekanan hidrostatik ini tadi yang berperan untuk yang tekanan hidrostatik ini yang menyebabkan cairan itu bisa terdorong keluar. Atau karena rendahnya tekanan osmotik plasma. Tekanan osmotik plasma ini yang mempertahankan supaya cairan itu tetap berada di vaskuler atau meningkatnya membran kapiler permeabel atau karena adanya sumbatan pada channel limfatik. Ya, kemudian kita lanjut ke elektrolit. Jadi ini nanti kita akan melihat ini pada slide yang pada video yang kedua. Selanjutnya kita lanjut pada elektrolit. Selain cairan pada tubuh, kita harus memahami terkait dengan elektrolit. Jadi elektrolit itu merupakan molekul terionisasi yang terdapat di dalam darah, jaringan, atau sel tubuh. Jadi elektrolit ini bisa di darah, bisa di jaringan, bisa di sel tubuh. Elektrolit atau ion itu adalah garam yang terurai di dalam air menjadi satu atau lebih partikel-partikel bermuatan. Dalam bentuk positif namanya kation, dalam bentuk negatif namanya anion. Fungsi elektrolit apa? Menghantarkan listrik, mempertahankan pH dan level asam basa, serta memfasilitasi pergerakan cairan antar dalam sel melalui proses osmosis. Di sini komposisi elektrolit yang mengisi kompartemen dari tubuh. Nah, kalau kita melihat di sini, pada cairan ekstraseluler, tadi sudah dijelaskan ada di darah sama ada di intersisil. Darah warnanya merah, intersisil warnanya biru, intrasel warnanya kuning. Elektrolit intrasel paling tinggi adalah kalium atau K+, kemudian HPO4, kemudian ada protein anion, kemudian Mg. Sedangkan di darah yang paling tinggi adalah Na, kemudian Cl, kemudian ada HCO3. Sedangkan di intersisil paling tinggi adalah Na, kemudian Cl, kemudian HCO3. Ini adalah kurang lebih nilai normal dari elektrolit. Biasanya nanti kalau mahasiswa ke rumah sakit, mahasiswa akan sangat penting untuk memperhatikan nilai normal elektrolit. Yang sering digunakan adalah nilai normal elektrolit di vaskuler, karena yang diperiksa itu adalah nilai normal elektrolit di pembuluh darah. Jadi dilakukan pemeriksaan pemeriksaan darah salah satunya adalah pemeriksaan elektrolit. Jadi kalau sodium normalnya 145, potasium 4, kalsium 3, magnesium 2, klorida 105, bikarbonat 24, fosfat 2, protein 7. Ini kalau di intersisil. Kemudian ini nilai normal kalau di intraseluler.
Nih ya, jadi elektrolit tubuh itu terdiri dari ini semua: natrium, kalium, kalsium, magnesium, klorida, bikarbonat, fosfat, dan juga sodio. Nih, kation di darah utamanya adalah Na+, di intersisil juga utamanya adalah Na+, di intraseluler utamanya adalah K+. Sedangkan anion di plasma utamanya Cl-, di intersisil juga Cl-, di intraseluler adalah HPO4-, 2-. Kation dan anion. Pada cairan ekstraseluler ada sodium, klorida, dan bikarbonat. Ada cairan intersisil, ada potasium, magnesium, dan fosfat. Sodium atau natrium, sodium atau Na atau natrium. Ini merupakan ion utama yang terdapat di ekstraseluler. 90% ekstraseluler kation itu adalah natrium atau sodium. Nilai normal di pembuluh darah adalah 136 sampai 148. Kalau konsentrasinya di bawah 135, itu kita sebutnya sebagai hiponatremi. Klorida ini merupakan anion utama di ekstraseluler. Nilai normalnya 95 sampai 105. Bikarbonat itu merupakan anion kedua yang terdapat di ekstraseluler. Nilai normalnya 22 sampai 26 di pembuluh darah. Di arteri, sedangkan kalau di vena 23 sampai 27 mg per liter. Potasium atau kalium, nah jadi potasium atau kalium itu sama ya. Potasium itu merupakan kation utama yang paling banyak di intraseluler. Dia berperan dalam membran potensial istirahat dan juga repolarisasi dan potensial aksi pada syaraf atau serabut fiber. Normalnya adalah 3,5 sampai 5 di pembuluh darah. Dengan kalsium itu merupakan elektrolit paling banyak yang ada di tulang. Kemudian 95% kalsium dewasa itu ada di tulang dan juga ada di gigi. Di cairan itu dia sebagai ekstraseluler kation, normalnya 4,5 sampai 5,5. Fosfat 85% terdapat sebagai kalsium garam garam fosfat, garam kalsium fosfat. Bagian besar terdapat pada tulang dan gigi. 50% dalam bentuk terionisasi, ion fosfat terionisasi, yaitu H2PO4, HPO4, dan PO4. Ini anion utama di intraseluler, normalnya 1,7 sampai 2,6. Magnesium ini pada dewasa 54% dari total body magnesium terdapat pada tulang sebagai garam magnesium, 45% sebagai ion magnesium, dan di intraseluler, jaringan intraseluler hanya sebagian kecil yang di ekstraseluler. Magnesium ini merupakan elektrolit terbanyak kedua di intraseluler sebagai kation. Normalnya adalah 1,3 sampai 2,1. Ya. Baik, saya rasa untuk dua subtopik pada hari ini, yaitu terkait dengan cairan dan elektrolit, cukup. Selanjutnya nanti mahasiswa bisa melihat pada video yang kedua. Nanti kita akan jelaskan terkait dengan konsep daily water loss dan juga daily water gain, serta terkait dengan larutan isotonik, hipotonik, hipertonik, sampai nanti berbicara tentang keseimbangan asam basa. Baik, saya rasa mungkin cukup. Terima kasih atas perhatian mahasiswa. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.